Halo teman-temanku semua, kita bertemu lagi dalam ibadah online Sekolah Minggu Jemaat Silo Campagaya. Nah, sebelum kita bersama-sama memulai ibadah kita, mari kita bersama-sama mendengarkan panduan ibadah yang akan disampaikan oleh Ibu Guru kita. Selamat mendengarkan. Shalom anak-anak Sekolah Minggu. Mari bersama dengan orang tua kita mendengarkan panduan ibadah Sekolah Minggu online SMGT Jemaat Silo Campagaya. Yang pertama, siapkan Alkitabnya ya. Yang kedua, harus berpakaian rapi seperti mengikuti ibadah Sekolah Minggu biasanya. Yang ketiga, ayo ajak orang tua untuk mendampingi kita saat mengikuti ibadah Sekolah Minggu online ini. Yang keempat, dalam beribadah tidak boleh makan, minum, dan bermain ya. Harus tetap fokus dalam beribadah. Dan yang kelima, ayo kita siapkan hati kita untuk berdoa dan memuji Tuhan. Selamat beribadah. Shalom. Hai anak-anak Sekolah Minggu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sungguh baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Bapak Guru boleh berjumpa dengan anak-anak Sekolah Minggu di pagi hari ini. Kita bersyukur boleh diberi waktu untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hai Kakak Valen, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, puji Tuhan semua boleh berada dalam keadaan yang baik dan sehat. Itu karena kasih Tuhan bagi Bapak Guru, bagi Kakak Valen, juga bagi anak-anak Sekolah Minggu semuanya. Karena itu anak-anak sekalian, mari kita datang bersyukur karena hari ini adalah hari yang mulia, hari yang kudus, yang Tuhan khususkan bagi kita untuk datang memuji dan memuliakan namanya. Mari saya mengundang anak-anak Sekolah Minggu untuk berdiri. Kita bersama-sama memulai ibadah kita dan menyanyikan lagu Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Votum dan salam akan dipimpin oleh Ibu Guru Lia Maraya. Dengan kasih dipersilahkan. Mari kita mulai ibadah kita. Pertolongan kita dalam ibadah pada hari ini boleh jadi dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Salam sejahtera bagi kita semua. Amin. Silahkan duduk kembali. Anak-anak mari persiapkan Alkitabnya. Kita akan membaca Mazmur secara berbalasan. Mazmur secara berbalasan sebagai Mazmur pujian kita kepada Tuhan. Mari membuka Mazmur pasal 14. Kita akan membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Mazmur pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Bapak Guru akan membacakan setiap tulisan yang keluar. Anak-anak Sekolah Minggu akan membaca tulisan yang masuk ke dalam. Jadi kita membacanya secara berbalasan ya. Oke, mari kita mulai. Bapak Guru mulai dari judulnya. Kebebalan manusia untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, busuk dan jijik perbuatan mereka. Tuhan memandang ke bawah dari sorga,
untuk melihat apakah ada yang berakal budi. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar. Kamu dapat mengolok-olok maksud yang tertindas? Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Amin. Mari anak-anak kita meresponi pembacaan Mazmur yang sudah kita baca secara berbalasan. Mari kita mengatakan bahwa aku istimewa karena Tuhan Yesus. Mari boleh berdiri dan sama-sama kita menggerakkan pujian ini. Aku istimewa. Istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa karena Yesus. Ku berharga. Alkitab mengajarkan aku istimewa karena Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Silakan duduk kembali. Kita akan belajar firman Tuhan hari ini. Anak-anak sekolah minggu, mari persiapkan Alkitabnya. Jangan kesana kemari, duduk yang tenang. Karena kita akan belajar firman Tuhan yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Guru Lia Maraya. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita bersama-sama menyanyikan pujian, Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan
siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Kepada Ibu Guru Lia dengan kasih kami persilahkan. Adik-adik, sebelum kita mendengar cerita Alkitab, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami mau mendengarkan cerita Alkitab. Tolong berkati kami, kiranya kami dapat mendengarkan dengan baik. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, tolong perhatikan gambar di samping kakak. Ya, gambar di samping kakak adalah gambar menara. Menaranya itu sangat besar dan sangat keren. Menaranya itu namanya Menara Babel. Ya, pada waktu itu manusia membuat Menara Babel. Namun, motivasi mereka untuk membuat Menara Babel agar mereka menunjukkan kesombongan mereka. Mereka menunjukkan bahwa mereka dapat membuat Menara Babel dengan kekuatan mereka sendiri tanpa mengandalkan Tuhan. Ya, lalu Tuhan sangat kecewa dan Tuhan sangat marah. Lalu Tuhan memecah belah bahasa mereka. Jadi kalau misalnya ada yang minta pasir, ya teman yang satu memberi dia batu. Jadi mereka tidak saling nyambung ketika mereka berbahasa. Ya, itu cara Tuhan untuk menghukum manusia. Jadi pembangunan Menara Babel tidak dilanjutkan karena mereka tidak bisa saling mengerti bahasa satu sama lain. Ya, Tuhan sangat benci kesombongan dan Tuhan sangat membenci ketika manusia merencanakan sesuatu tanpa melibatkan Tuhan. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita punya mimpi, kita punya cita-cita, kita harus berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menuntun kita dan Tuhan dapat memberikan kita jalan yang baik. Nah, Tuhan juga membenci kesombongan. Apalagi kalau misalnya kita memiliki cita-cita agar kita dapat dikenal orang, agar kita dapat menyombongkan diri, ya itu Tuhan tidak suka. Jadi kita harus ketika kita mempunyai perencanaan, kita harus berdoa sama Tuhan, meminta pertolongan Tuhan agar kita diberikan motivasi yang baik. Nah, cerita kita pada hari ini terambil dari Kejadian 11. Mari buka Kejadian 11 ayat 5 sampai ayat yang ke-9. Kejadian 11 ayat 5 sampai 9. Ya, kita baca bersama-sama. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah, kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena di situ dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Ya, pokok ceritanya kita harus melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Demikianlah firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Ibu Guru Lia Maraya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar bahwa Tuhan tidak senang
kalau motivasi kita salah, atau kalau kita juga hidup dalam kesombongan dan tidak mengandalkan Tuhan. Tuhan juga tidak mau kita hidup menjadi batu sandungan buat orang lain. Tuhan juga tidak mau kita hidup mengandalkan diri kita sendiri. Hari ini kita akan meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Sekaligus kita juga akan datang mengaku dosa di hadapan Tuhan. Seringkali kita mengandalkan diri kita sendiri, seringkali kita melupakan Tuhan. Seringkali dengan kesombongan kita melukai hati sesama kita, melukai hati orang tua kita, melukai hati kawan-kawan kita. Mari dengan kerendahan hati, Bapak Guru dan anak-anak sekolah minggu datang di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan juga kesalahan kita. Kita menyanyi melalui pujian Tuhanku bila hati kawanku. Kidung Jemaat 467 bait 1 sampai bait yang ketiga. Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah. Bait yang kedua. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Bait yang ketiga. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kasih-Nya melampaui apapun, termasuk dosa-dosa kita. Dan karena kasih Tuhanlah berita anugerah dinyatakan bagi kita sekalian yang sudah datang mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mari anak-anak sekolah minggu kita membuka Mazmur pasal 14 ayat yang ke-7. Mazmur 14 ayat yang ke-7 sebagai berita anugerah bagi kita sekalian. Bapak Guru bacakan, anak-anak memperhatikan. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersuka cita. Terpujilah Tuhan. Amin. Tiba saatnya kita akan menyatakan ungkapan syukur kita melalui persembahan yang akan kita berikan. Mari anak-anak sekolah minggu kita mempersiapkan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Apa yang sudah diberikan orang tua, mari kita persembahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Persembahannya bisa dikumpulkan pada sebuah amplop setiap minggunya
dan dapat disetor kepada guru-guru sekolah minggu yang terdekat yang ada di sekitar rumah kita masing-masing. Oke? Ya, kita memberi persembahan, tetapi sebelumnya Bapak Guru akan membacakan firman Tuhan sebagai nas persembahan yang akan menuntun kita untuk menyatakan syukur kepada Tuhan. Nas persembahan hari ini terambil dari Mazmur 150 ayat yang pertama. Mazmur 150 ayat yang pertama. Mari memperhatikan, saya akan membacakan. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Amin. Kita memberi persembahan dan kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 146, bawa persembahanmu. Kita nyanyikan bait yang pertama. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Doa syukur dan doa persembahan akan dipimpin oleh Ibu Guru Lia. Dengan kasih kami persilahkan. Adik-adik, mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk berdoa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu, seraya mengucap syukur untuk kasih dan penyertaan-Mu yang dapat kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Ya Tuhan, pada hari ini kami belajar bahwa kami tidak boleh menjadi anak yang sombong dan kami harus melibatkan Engkau dalam setiap perencanaan masa depan kami. Ya Tuhan, kami juga telah membawa ungkapan syukur kami dalam bentuk persembahan. Berkatilah persembahan kami dan kami juga mendoakan yang masih ada pada orang tua kami kiranya dapat dipergunakan dengan baik. Ya Tuhan, kami juga mendoakan buat anak-anak sekolah minggu-Mu yang berulang tahun, kiranya di usia baru mereka dapat menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Ya Tuhan, kami juga mendoakan buat seluruh anak-anak sekolah minggu-Mu yang masih dalam bangku pendidikan, yang walaupun pada saat ini mereka harus belajar online, kiranya mereka tetap semangat untuk belajar agar dapat mencapai cita-cita mereka. Ya Tuhan, kami juga mendoakan buat orang tua kami, berkati mereka dalam tugas dan pekerjaannya sehari-hari, dan berikan mereka kesehatan dan kesabaran dalam mendidik kami. Kami juga mendoakan buat guru-guru sekolah minggu kami yang baik dalam bangku pendidikan, dalam pekerjaan, maupun yang masih mencari pekerjaan. Berikan mereka kesehatan dan kesabaran dalam mendidik kami. Ya Tuhan, kami juga mendoakan buat bangsa dan negara kami, apalagi sekarang dalam pandemi COVID. Berkatilah orang-orang yang berada dalam garda terdepan, berikan mereka kesehatan, dan kiranya wabah COVID ini dapat segera berlalu. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami bawa dalam nama anak Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari anak-anak sekolah minggu kita berdiri. Saya akan membacakan petunjuk hidup baru bagi kita sekalian yang terambil dari Mazmur 104 ayat yang ke-31. Mari kita mendengarkan dengan baik dan kiranya firman Tuhan ini akan menuntun hidup kita menjalani kasih dan anugerah Tuhan satu minggu ke depan. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersuka cita karena perbuatan-perbuatannya. Amin. Menutup ibadah kita, mari kita menyanyikan pujian Yesus Sumber Hikmatku. Yang benar, ku tahu yang salah, ku belajar dari Yesus. Ku tahu yang adil, ku tahu yang jujur, Yesus teladanku. Sekarang ku mengerti, karena ku beroleh hikmat. Ku mau seperti Yesus, makin besar tambah hikmatnya. Sekarang ku mengerti, semua karena hikmatnya. Terima kasih Yesus, hanya Engkau sumber hikmatku. Berkat akan dipimpin oleh Ibu Guru Lia Maraya. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Setia-setialah. Mari anak-anak sekolah minggu, kita terus menjadi anak-anak yang setia, taat kepada Tuhan, mengasihi sesama, dan hidup dalam kerendahan hati. Menutup seluruh rangkaian ibadah kita hari ini, kita menyanyikan pujian Setia Setialah. Setia setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia setialah, setialah sampai mati. Terima kasih, silahkan duduk kembali. Selamat hari Minggu, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.